Bolehkah membaptis dengan air berwarna? Ini jawaban resmi Gereja Katolik. Salve saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pertanyaan ini cukup sering muncul. Kalau nggak ada air murni, boleh nggak pakai air teh, air berwarna, atau air mawar untuk membaptis? Hari ini kita akan membahas apakah air berwarna boleh digunakan untuk sakramen baptis, apa dasar kitab suci dan ajaran resmi gereja, dan kenapa air sangat penting dalam tradisi iman Katolik. Pertama, bolehkah membaptis dengan air berwarna? Jawabannya tidak. Menurut ajaran resmi gereja, air yang digunakan untuk sakramen baptis harus benar-benar air sejati, bukan air yang diubah hakikatnya atau tercampur zat lain secara substansial. Contoh yang tidak sah untuk baptisan adalah air teh, kopi, sirup, atau minuman lain, air mawar yang terlalu pekat, air berwarna atau diberi pewangi buatan, air yang dicampur zat lain sampai bukan lagi air biasa. Kemudian apakah dasar ajaran ini? Menurut kitab Hukum Kanonik, Kanon 849, baptis diberikan secara sah hanya dengan air yang nyata, dan dengan rumusan Trinitas. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gereja mengartikan air yang nyata sebagai air alami yang tetap mempertahankan sifat-sifat fisiknya sebagai air, bukan dicampur atau diubah hingga menjadi minuman atau cairan lain. Lalu, dalam dokumen resmi Kongregasi Ibadat Ilahi, pada tahun 2001 dijelaskan, air yang digunakan untuk membaptis tidak boleh bercampur dengan bahan-bahan lain yang mengubah esensi air. Artinya, air boleh keruh, tapi tidak boleh berubah zat. Kalau hanya air sumur atau air hujan, masih sah, asal airnya benar-benar air, bukan minuman campuran. Mengapa harus air? Apa dasar kitab suci? Penggunaan air untuk pembaptisan bukan simbol buatan manusia, tapi bersumber dari perintah langsung Yesus sendiri. Jikalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Injil Yohanes bab 3 ayat 5. Yesus sendiri dibaptis dengan air di Sungai Yordan dalam Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai dengan 17, dan ia memerintahkan para murid untuk membaptis. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kutipan Injil Matius bab 28 ayat 19. Air adalah lambang pembersihan dosa, kelahiran baru, dan pencurahan Roh Kudus. Maka, mengganti air dengan cairan lain bukan hanya mengganggu simbolisme, tapi juga merusak sakramen itu sendiri. Makna sakramental air dalam tradisi gereja. Dalam tradisi gereja, sejak abad-abad awal, air selalu dipandang sebagai tanda kehidupan baru, seperti mukjizat dalam banjir zaman Nuh dan Laut Merah. Unsur penciptaan. Air hadir sejak awal dalam kitab Kejadian, alat penyucian dan keselamatan. Bahkan dalam ritus pemberkatan air baptis, imam mendoakan agar air ini menjadi sarana kelahiran baru, agar umat dibersihkan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Ini menunjukkan air bukan pelengkap, tapi unsur hakiki. Bagaimana jika tidak ada air murni sama sekali? Dalam situasi darurat, misalnya bencana, medan perang, atau tempat tanpa air bersih, gereja tetap memperolehkan penggunaan air apapun yang secara nyata masih layak disebut air, meskipun tidak sempurna jernih. Tapi tetap tidak boleh menggunakan minuman ringan, air yang telah berubah zatnya, cairan yang tidak secara substansi adalah air. Lebih baik pakai air hujan, air kolam, atau air tanah daripada mengganti dengan cairan yang tidak murni. Air yang tampaknya biasa menjadi sakramen kehidupan kekal ketika dipakai dalam nama Tritunggal Maha Kudus. Kita dibasuh bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya, dengan air kehidupan dari Kristus sendiri.
Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu supaya kamu menjadi tahir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salve dan Tuhan memberkati.